Baik, selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam seminar permuritan untuk sesi yang ke-6, yaitu dalih-dalih permuritan. Ya, kita tentu sudah sama-sama belajar ya bagaimana kita semua dipanggil untuk menjadi murid. Bukan kita yang memilih, tapi Tuhanlah sendiri yang memilih kita untuk menjadi murid-muridnya. Malam hari ini kita mau melihat ada dalih-dalih. Ya. Apa itu dalih-dalih? Dalih-dalih, dalih atau alasan. Ya. Alasan yang diajukan orang-orang kepada Yesus untuk menerangkan ketidaktaatan mereka. Ya. Dan dalih-dalih ini umumnya real dan sangat pribadi. Ya. Banyak orang ketika diajak untuk melayani Tuhan, ayo dong ikut ke persekutuan doa. Ya, ada aja dalih-dalihnya, alasannya. Ada yang mengatakan, aduh anak-anak saya masih kecil-kecil, saya masih repot ngurus anak, gitu ya. Itu adalah alasan yang sangat pribadi. Ya memang kalau ibu-ibu masih punya anak kecil, ya bagaimana mungkin gitu ya. Atau yang mengatakan, aduh saya sibuk di kantor, saya nggak mungkin bisa pulang pada jam segitu. Saya masih sibuk, ya pekerjaan saya masih menumpuk. Itu juga adalah dalih. Ya. Tapi tidak sedikit orang yang mengatakan demikian, besok-besok begitu ada acara arisan, dia sempat gitu ya muncul. Dia juga bisa cerita, kemarin nonton nggak itu ya, drakor, serinya ini. Dia tahu semua tokoh-tokoh tentang drakor itu. Nah ternyata apa yang dia katakan, dia nggak bisa datang ke PD, dia tidak bisa melayani, ternyata itu cuma alasan. Karena dia punya hal yang lain yang menurut dia lebih penting. Ya. Mungkin dia punya hobi yang lain. Ya. Atau malam hari ini ada seminar permuritan bab yang ke-6. Tapi kan nanti malam ada Piala Eropa gitu ya. Kalau saya nggak tidur dulu sore ini, nanti malam saya nggak bisa nonton Piala Eropa. Mendingan daripada ikut permuritan, mendingan saya tidur dulu lah supaya nanti malam saya bisa nonton pembukaan Piala Eropa. Nah itu adalah sekali lagi dalih. Dan setiap orang pasti punya berbagai macam dalih atau alasan untuk menolak panggilan Tuhan. Kalau kita membaca dalam Injil Lukas 14, di sana juga Yesus menceritakan tentang orang-orang yang berdalih. Ketika ada seorang raja yang mau mengadakan pesta, kemudian mengundang orang-orang, lalu orang-orang itu mengajukan berbagai macam alasan. Ada yang mengatakan, aku baru membeli lembu kebiri, gitu ya. Aku harus mencobanya. Aku baru menikah, ya. Aku nggak bisa hadir, ya. Aku macam-macam lah dalih. Sehingga Tuhan itu merasa kecewa. Nah, kadang-kadang kita pun seperti itu ya, mengadakan alasan-alasan. Dalam Injil Matius 7 ayat 21, Yesus mengajarkan pentingnya ketaatan. Sebagai seorang murid, penting untuk kita memiliki ketaatan. Ya. Matius 7 ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi tidak cukup kita hanya tahu Yesus, menyebut nama Yesus, ya, tapi kita juga harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Ya. Ketika Yesus meminta kita untuk menolong sesama kita, ketika Yesus meminta kita untuk mengasihi sesama kita, orang yang menderita, ketika Yesus meminta kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita harus melakukan. Sebab itu adalah kehendak Bapa yang di sorga. Itulah wujud ketaatan kita. Itulah wujud kita sebagai murid Yesus. Ya. Keselamatan dan penebusan yang kita peroleh bukan hanya untuk kita pribadi, tetapi juga untuk orang-orang lain. Maka kita patut untuk taat, untuk pergi melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Ya.
Tuhan ingin memakai kita sebagai alatnya. Maka kita perlu untuk taat. Ya. Kemanapun Engkau mengutus aku mau melakukannya. Ya. Seperti malam hari ini saya diminta untuk membawakan pengajaran di tempat ini. Meskipun dari pagi sampai siang, ya udah mengajar, kemudian masih ada rapat, Shekinah, tapi malam hari ini sebagai tanda ketaatan saya juga masih hadir di sini. Nah itulah wujud kita sebagai murid-murid Yesus. Maka yang menunjukkan kita sebagai murid adalah ketaatan, bukan pernyataan, bukan confession kita. Ya, kita menyebut Yesus sebagai Tuhan, betul. Tapi apakah kita juga sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai Tuhan kita? Ya, kalau kita taat berarti, kalau kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai Tuhan kita, maka kita perlu taat, melakukan apa yang diperintahkannya. Yesus memberikan kepada kita teladan dengan membasuh kaki murid-muridnya. Apakah kita juga mau taat? Memiliki kerendahan hati dengan membasuh kaki sesama kita. Ya. Membasuh kaki melambangkan kerendahan hati. Apakah kita juga memiliki kerendahan hati untuk membasuh kaki sesama kita? Membasuh kaki pasangan kita, membasuh kaki anak-anak kita, ya. Membasuh kaki sesama anggota tim kita. Ya, artinya kita mau rendah hati kepada mereka-mereka itu. Itu adalah wujud ketaatan kita sebagai murid-murid Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah lebih menghendaki hati kita, ya, daripada segala macam persembahan kita. Dalam Yesaya 29 ayat 13 dikatakan, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada. Jadi percuma mulut kita menyebut Yesus sebagai Tuhan, tapi hati kita tidak melekat, hati kita tidak taat kepada Yesus. Maka tidak ada gunanya. Demikian juga dalam Hosea 6 ayat 6. Dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Allah lebih menghendaki hati kita, ya, hati kita yang sungguh-sungguh mau melayani Dia, hati kita yang sungguh-sungguh mau taat, yang mau dengar-dengaran dengan apa yang Tuhan perintahkan, lebih daripada segala macam persembahan kita, ya. Segala persembahan kita tentu saja dihargai oleh Tuhan. Namun sebetulnya bukan itu yang diinginkan oleh Allah Tuhan kita. Dia lebih menginginkan hati kita, ya, pengenalan akan Allah. Maka untuk dapat melakukannya, kita harus menjadikan Dia yang utama. Bahwa Tuhan adalah sesuatu yang sangat berharga, ya. Seperti seorang pedagang yang menemukan mutiara di ladangnya. Sehingga dia menjual segala miliknya dan membeli ladang itu. Itulah yang harus kita miliki. Kita menemukan keindahan di dalam Tuhan. Ya, sehingga kita mau terus-menerus datang kepadanya. Ya, seperti ada lagu, ya, seperti tertulis di sini. Lord, you are more precious than diamond. Ya. Tuhan, Engkau jauh lebih berharga dari segala permata. Ya. Ketika kita sudah menemukan itu, maka baru kita bisa menjadi seorang murid yang penuh komitmen. Menjadi murid yang sungguh-sungguh taat karena kita memiliki, ya, sesuatu yang indah di dalam Tuhan. Kita nggak perlu lagi diminta-minta untuk datang ke persekutuan doa. Karena kita tahu, di dalam persekutuan doa, kita akan menemukan suatu keindahan. Yaitu Yesus sendiri yang hadir di tengah-tengah kita. Baik, sekarang kita masuk ke dalam topik kita malam hari ini, 3 dalih utama. Ya. Silakan Ibu Linda tolong dibacakan Lukas bab 9, ayat 57 sampai
62. Siap, Pak. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih yang memiliki Alkitab, boleh silakan buka Injil Lukas bab 9, ayatnya yang ke-57 sampai dengan 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih, Ibu Linda. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan ini kita bisa melihat, ya, ada 3 orang. Ya. Yang pertama adalah orang yang tidak komit. Yang kedua, orang yang menunda-nunda. Dan yang ketiga adalah orang yang ragu-ragu. Kita akan melihat pertama, orang yang tidak komit. Ya. Di situ dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ya. Orang ini mau mengikut Yesus karena dorongan sesaat. Ya. Mungkin dia pernah melihat bagaimana Yesus membuat mujizat, mungkin dia pernah melihat bagaimana Yesus dieluk-elukan, yang orang banyak mengikuti dia, dia begitu kagum. Mungkin dia terpesona terhadap karya pelayanan Yesus. Sehingga dia terdorong untuk mau mengikut Yesus. Ya. Mungkin di antara kita, ya, atau ada orang-orang di sekitar kita juga yang seperti orang ini. Mungkin baru selesai ikut SHDR, ya, atau baru selesai ikut CAP, ya, ikut kursus evangelisasi pribadi. Lalu karena melihat panitianya, yang pujian itu kok keren-keren banget gitu ya, bisa menaikkan pujian dengan begitu bagus. Lihat pewartanya juga sama, ya. Rasanya kok senang kalau bisa melayani Tuhan. Ada dorongan sesaat. Dan banyak sekali orang yang seperti itu. Pernah juga ketika saya mengajar, lalu ada orang yang WA kepada saya. Orang ini mengatakan, "Terima kasih Pak Endi, tadi pengajarannya sangat memberkati saya." Lalu dia mengatakan, "Pak, saya juga mau bisa mengajar seperti Pak Endi. Gimana caranya?" Ya, ada dorongan, ya, ada keinginan. Tapi apakah itu merupakan suatu panggilan dari Tuhan? Dan di dalam kehidupan kita, seringkali kita juga merasa tertantang atau mungkin juga ada naluri kita yang kepingin gitu ya, menjadi seperti orang itu. Seperti juga ketika Susi Susanti
menjadi juara dunia bulu tangkis. Mungkin juga banyak orang yang kepingin bisa menjadi juara seperti Susi. Maka muncullah musim di mana-mana orang main badminton, ya, main badminton di mana-mana, kepingin menjadi Susi-Susi yang lain. Tapi apakah mereka menyadari untuk menjadi seorang juara tidak begitu saja diraih oleh Susi, tapi dia harus berlatih dengan begitu keras. Mungkin sehari bisa berjam-jam. Dia harus melatih fisik, dia harus melatih keterampilannya. Maka demikian juga sebagai murid. Ada harga yang kita harus bayar. Ya. Di sesi-sesi yang lalu kita sudah belajar. Ya. Harga yang harus dibayar oleh seorang murid. Ya. Kita juga perlu menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus. Itu adalah konsekuensi yang harus kita hadapi. Ya. Maka orang seperti ini umumnya tidak tahan ketika menghadapi konsekuensi sebagai murid Yesus, yaitu sangkuli, sangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus. Ya. Kelihatannya kok enak jadi murid Yesus. Ya. Wow, mungkin diundang makan di mana-mana gitu ya. Yesus kan kalau pelayanan kadang-kadang pergi makan dengan pemungut cukai. Ya. Saya juga begitu kalau pelayanan, sering diundang makan, ya, selesai ngisi renungan di PD, pulang masih diajak makan, kelihatannya kok enak. Banyak orang yang kepingin juga seperti itu. Tapi apakah dia juga mengerti konsekuensi yang harus dihadapi? Harus sangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus. Dan orang seperti ini mempunyai konsepnya sendiri tentang permuridan dan memiliki motivasi yang keliru dalam mengikuti Yesus dan seringkali mudah kecewa, seringkali mudah putus asa. Ya. Maka Yesus tidak mengatakan oke, Yesus juga tidak mengatakan jangan. Yesus hanya memberikan suatu gambaran, konsekuensi menjadi pengikutnya. Yesus mengatakan serigala memiliki liang, burung memiliki sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini adalah konsekuensi. Ya. Dengan kata lain, Yesus ingin mengingatkan bahwa menjadi muridnya penuh dengan tantangan. Jangan kita hanya melihat yang enak-enaknya saja, tapi yang tidak enak pun sebagai murid harus kita terima, harus kita lakukan. Saya punya pengalaman ketika saya diminta untuk pergi pelayanan ke Keuskupan Agats di Asmat, Papua. Ya. Ini adalah keuskupan yang paling miskin. Ya. Kotanya saja itu di atas rawa-rawa. Jadi kotanya ya seperti ini ya. Jalanannya itu semua dari papan. Kalau sekarang lumayan lah, udah ada yang di beton. Tapi tidak ada mobil, hanya ada motor. Ya. Karena memang tidak ada daratan, tidak ada daratan. Semuanya rawa. Jadi kotanya di atas rawa. Meskipun saya udah ke Agats, tapi saya tidak pernah menginjak bumi Agats karena nginjaknya di atas papan terus. Untuk mandi, mereka tidak ada air, tidak bisa ngebor dari tanah. Mandi hanya mengandalkan air hujan. Ya. Transportasinya ya seperti ini. Pakai perahu. Kemana-mana dengan perahu. Ketika pertama kali datang, ya, saya baru mengalami pertama kali naik pesawat, harus timbang badan, harus timbang barang, lalu duduk di sebelah pilot, ya, jadi duduk di samping pilot. Sepanjang perjalanan itu di atas laut, hanya memandang ke depan, rasanya pesawat itu nggak maju-maju. Ketika pelayanan pertama kali ke sana, dalam hati saya udah berpikir, ya udahlah, ini udah, ya kalau memang kan banyak berita-berita pesawatnya jatuh lah segala macam. Saya udah siap untuk ya hal-hal yang terjelek, siap gitu ya. Lalu ketika saya tiba di sana, karena membawakan SHDR, pertama kali diadakan SHDR di Agats, ketika menjumpai peserta, masyarakat yang begitu antusias, semua
kekecewaan saya sirna, tergantikan dengan sukacita karena melihat mereka para peserta yang begitu bersemangat. Bahkan ada peserta dari kampung yang sangat jauh, mereka naik speedboat ya, berjam-jam, keesokan harinya dapat berita bahwa perahu speedboat mereka terbalik. Jadi speedboat itu ada 2 orang bayi. Wow, kami semua berdoa. Dan puji Tuhan, mereka selamat semua. Tapi barang-barang mereka semua hanyut ke laut. Dan saat itu, saya karena sudah berpikir, barang-barang saya buat apa, pakaian saya untuk apa gitu ya. Kalau sampai saya juga mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi semua barang saya, baju-baju saya, termasuk yang udah saya pakai, ya saya sisakan aja. Saya masih berapa hari di situ, saya sisakan. Lainnya saya kasih untuk mereka. Dan mereka menerima dengan sukacita. Ya. Ketika waktu itu ada misa, mereka pakai baju-baju saya yang belum dicuci, dan saya melihat dengan penuh sukacita. Nah itulah konsekuensi. Ya. Lalu 5 tahun kemudian ada konvenda di Agats, kembali saya diundang ke Agats. Tapi saat itu saya sudah merasa tidak ada ketakutan lagi. Nah saudara terkasih, itu adalah konsekuensi kita menjadi murid-murid Yesus. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang suka menunda-nunda. Ya. Dikatakan, dan seorang lain lagi berkata, lalu ia berkata kepada seorang yang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Orang ini mempunyai kesulitan dalam menentukan prioritasnya. Ya. Sesungguhnya bapak orang ini belum mati, ya, tapi dia merasa tidak dapat meninggalkan bapaknya yang sudah tua, yang sedang sakit mungkin ya, mungkin sakit sangat berat. Sebagai pria, ya, laki-laki orang Yahudi, kalau memang bapaknya meninggal, pasti dia akan ada di samping jenazah bapaknya. Nah ini dia bisa ada di dekat Yesus. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya bapaknya belum mati. Tapi bapaknya mungkin sedang sakit. Dan dia merasa tidak bisa meninggalkan. Jadi orang ini tidak bisa membuat prioritas. Orang ini menjadikan bapaknya sebagai halangan untuk dapat tidak taat pada panggilan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa saja halangan kita untuk mengikut Yesus? Bagi sebagian orang, pekerjaannya tidak bisa menjadikan dia taat kepada Tuhan. Padahal, kalau dia bisa mengatur waktu, ya, membagi waktu dengan baik, seharusnya tetap ada waktu untuk dia dapat tetap melayani Tuhan. Saya pernah bekerja di 2 perusahaan, ya, meskipun satu company, tapi dua proyek yang saya tangani. Lalu saat itu juga saya bergabung di dalam 3 perhimpunan, ya. Ada 3 perhimpunan di mana saya menjadi anggotanya. Lalu saya juga pewarta, saya pengajar evangelisasi, saya pengajar juga untuk bidang pembinaan. Dan banyak lagi hal-hal yang lain. Nah, tapi saya bisa meluangkan waktu, saya bisa membagi waktu sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Lalu halangan lain, mungkin keluarga. Ya tadi saya katakan, anak masih kecil-kecil, saya nggak bisa ikut melayani. Baik, ya. Tapi begitu anaknya sudah remaja, diajak untuk pelayanan, alasannya, aduh anak saya lagi bandel-bandelnya katanya. Saya nggak bisa ikut pelayanan dulu. Lalu sudah anak-anaknya udah dewasa, udah menikah, punya anak. Mestinya bebas. Tapi sekarang, aduh saya mesti jaga cucu. Lalu kapan punya waktu untuk melayani Tuhan? Ya. Jadi kalau kita tidak bisa membuat prioritas untuk Tuhan, ya sampai kapanpun kita tidak bisa melayani Tuhan. Ya. Tidak bisa memenuhi panggilan Tuhan ya, untuk taat. Yang lain lagi alasan kesehatan, yang lain lagi mungkin hobi. Ya. Karena hobi ya susah lah. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan.
Saya punya pengalaman ya pada akhir bulan Maret yang lalu. Tanggal 30 Maret seharusnya saya harus pasang ring jantung saya. 30 Maret yang lalu. Tanggal 26-nya saya masih harus memberikan pengajaran TC, ya, Trainers Course untuk pengajaran Spiritual Leadership and Working Together as Leader. Ya. TC SLWTL. Alex salah satu pesertanya. Tanggal 26 Maret. Dimulai biasanya jam 6:30. Kira-kira jam 6 sore, adik saya telepon. Ya, yang angkat istri saya. Dia mengatakan kalau hidungnya mengalami pendarahan, mimisan, dan tidak berhenti-berhenti. Dan dia mau minta saya nganter dia ke dokter. Tapi istri saya katakan, wah, ya, kok kamu mesti mengajar gitu, dia nggak bisa. Jadi istri saya yang antar dia ke dokter. Saya mengajar sampai jam 9:30 waktu itu. Selesai mengajar, saya langsung telepon dia. Saya tanya, gimana? Udah berhenti belum mimisannya? Dia katakan, ya sekarang sih agak berkurang. Tapi perasaan saya tidak enak. Maka saya katakan kepada adik saya, HP saya tidak matikan. Jam berapapun, kalau masih keluar darah, telepon saya. Kita harus ke rumah sakit, saya katakan. Dan betul, jam 11:30 malam, HP saya berbunyi. Ternyata betul, adik saya telepon, dia katakan, masih terus berdarah. Lalu saya langsung ganti pakaian, saya langsung jemput dia, ya, adik saya wanita, ya, tidak menikah, tinggal bersama dengan ibu saya. Tinggalnya juga di Kelapa Gading. Langsung saya bawa ke rumah sakit di Kelapa Gading. Saya berdoa, ya Tuhan tunjukkan kepada saya di mana rumah sakit yang bisa menangani. Saya bawa ke UGD di Kelapa Gading, salah satu rumah sakit di Kelapa Gading, langsung disuruh urus administrasi, tapi ketika saya kembali melihat adik saya, dokter yang menangani mengatakan, kami tidak bisa menangani pasien THT, ya, karena nggak punya alatnya. Disarankan untuk ke rumah sakit khusus THT. Akhirnya kami pergi, ya, dikatakan di Jalan Proklamasi, kami pergi lewat Salemba. Jadi saya mampir. Saya katakan kepada adik saya, kita coba ya ke rumah sakit Katolik. Ini kan rumah sakit Katolik. Mampir di sana. Tapi apa yang terjadi? Pelayanannya sungguh-sungguh mengecewakan. Hampir 1 jam. Kami menunggu di luar, tidak ditangani sama sekali. Karena dikatakan dokternya apalah, sedang apalah, hanya satpam saja yang menangani. Sementara adik saya masih terus keluar darah. Setelah susternya keluar, periksa-periksa ini itu, disuspek COVID, padahal mimisan. Langsung diminta kalau mau masuk UGD, ke UGD bagian COVID. Waduh, saya marah sekali, saya katakan, adik saya tidak apa-apa, tidak ada panas, tidak ada apa-apa, dan ini mimisan bukan COVID. Tapi dia nggak berani terima. Harus di sana, karena tidak membawa surat bebas COVID. Saya kecewa sekali. Akhirnya saya ke rumah sakit yang disarankan, rumah sakit khusus THT di Jalan Proklamasi. Saat itu sudah jam 2 pagi. Ketika tiba di rumah sakit itu, langsung ketika di tempat parkir, saya sudah merasa ini adalah tempat yang tepat yang Tuhan tunjukkan. Oleh dokter yang jaga, langsung ditangani. Tidak periksa ini, itu langsung ditangani, ternyata ada polip di hidungnya. Jadi, diadakan, dibersihkan, diangkat polipnya, seharusnya bisa pulang. Tapi rupanya, karena adik saya sudah mengalami pendarahan sejak jam 6, mungkin kondisinya sudah sangat lemah karena darah sudah begitu banyak keluar. Ketika dia mau ke kamar kecil, jalannya sudah tidak kuat, udah sempoyongan, saat itu dia langsung seperti mau pingsan. Saya sempat pegang tangannya dan saya teriak, Tuhan Yesus tolong. Ya, Tuhan Yesus tolong. Ya. Kemudian saya tepak-tepak pipi adik saya supaya sadar gitu ya, sadar. Puji Tuhan akhirnya dia sadar. Lalu saya kasih minum. Saya mau kasih teh gula, tapi tidak ada teh gula di situ.
Saya minta satpam untuk pergi cari Indomaret yang masih buka untuk beli teh kotak. Ya puji Tuhan, dokter mengatakan, Pak, saya nggak berani rekomen adik Bapak untuk pulang. Dia harus dirawat. Saya katakan, oke, dirawat. Ya. Saya juga nggak berani, nanti dia pulang, dia pingsan lagi. Akhirnya dirawat. Dan terpaksa saya pulang jam 3 pagi dengan keadaan jantung saya yang harus dipasang ring ternyata pada tanggal 30 dengan sendirian. Tapi puji Tuhan, ya. Tuhan mengatur segala sesuatunya indah pada waktunya. Nah, saudara yang terkasih, itu adalah contoh, ya, konsekuensi bagaimana kita sebagai murid-murid Yesus, kita harus selalu siap untuk melayani Tuhan. Kadang-kadang ada halangan, tapi kalau kita mau taat, Tuhan juga mengatur segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Di dalam kisah ini, orang yang kedua, Yesus memanggil orang itu, ikutlah aku. Ya. Yesus juga memanggil banyak orang, tapi mereka tidak tanggap karena prioritas pribadi mereka masing-masing. Ya. Sebagai murid, kita perlu mengesampingkan segala sesuatu untuk mentaati Yesus. Ya. Menjadikan dia yang utama, bukan hobi kita yang utama. Kalau hobi kita yang utama, ya kita nggak mungkin bisa melayani dia. Kalau memang kita menjadikan keluarga kita yang utama, ya selama-lamanya juga kita harus terikat dengan keluarga kita. Ya. Memang tanggung jawab kita terhadap keluarga yang utama, tapi prioritas kita, ya, itu adalah Tuhan yang nomor satu. Pekerjaan, kalau itu juga menjadi prioritas, ya sulit untuk kita dapat melayani Tuhan. Karena ya kapan waktu pun pikiran kita pasti memikirkan pekerjaan. Tapi kalau ketika kita bisa membagi waktu, menyusun prioritas, maka kita juga bisa mengatur segalanya untuk melayani Tuhan. Jadi 3 hal yang dikatakan Yesus kepada orang itu. Perintahnya jelas. Apa yang Yesus inginkan untuk dikerjakan oleh orang itu. Ikutlah aku. Perintahnya bersifat pribadi. Perintahnya berupa kata yang khusus dan secara langsung diucapkan kepada orang itu karena Yesus melihat persyaratan untuk mewartakan kerajaan Allah. Perintahnya juga tepat waktu. Perintahnya bagi orang itu tepat waktunya. Hanya orang itulah yang gagal memenuhi karena rencana pribadinya lebih penting daripada panggilan Yesus. Baik. Selanjutnya kita melihat, ya, di dalam bab yang pertama, kita bisa melihat bagaimana ketika Yesus memanggil Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka segera meninggalkan jalan mereka dan mengikut Yesus. Inilah contoh murid-murid yang tidak berdalih. Mereka seketika mengikuti panggilan Yesus. Ya. Abraham juga demikian. Ya. Dia menaati panggilan Allah untuk meninggalkan kota asalnya di Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Sekali lagi ini adalah contoh ketaatan. Ketaatan untuk mengikuti panggilan Tuhan. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Dan Abraham merupakan orang yang sudah sukses di negerinya. Di Ur Kasdim itu. Ya. Dikatakan bahwa dia memiliki banyak onta. Ya. Banyak ternak dan sebagainya. Dengan kata lain, dia adalah seorang yang sudah sukses. Tapi ketika mendengar perintah Tuhan untuk meninggalkan kotanya, untuk pergi ke suatu tempat yang dia sendiri tidak tahu di mana itu, tapi dia mau melakukannya karena ketaatannya kepada Allah. Sebaliknya, Musa, Yeremia adalah contoh orang yang mulanya berdalih. Musa memberikan pelbagai macam alasan untuk menolak perintah Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Demikian juga Yeremia. Yeremia mengatakan, Tuhan, tapi aku ini masih muda. Tapi Allah berkata, jangan katakan aku masih muda. Tapi kemanapun kau putus, haruslah engkau pergi. Ya.
Ini dalih-dalih yang disampaikan oleh Musa ketika Allah meminta dia untuk membawa bangsa Israel pergi keluar dari tanah Mesir. Musa mengatakan, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Sebetulnya dia nggak kepingin untuk melakukan perintah Tuhan. Maka dia mengajukan alasan. Lalu yang kedua, dia katakan, nanti kalau dia tanya, mereka tanya, siapa nama Tuhan yang memerintah engkau itu? Ya, lalu Tuhan katakan, bilang aja, aku adalah aku yang mengutus kamu. Lalu mereka bertanya lagi, Musa bertanya lagi, gimana kalau mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Lalu Allah membuat Musa untuk bisa melakukan mujizat. Tongkat yang dipegangnya bisa berubah menjadi ular. Ya. Lalu akhirnya Musa katakan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Lalu terakhir dia katakan, Tuhan, utuslah orang lain saja. Siapa saja yang patut kau utus? Saudara, lihat. Kadang-kadang kita pun seperti Musa. Ketika Allah memerintahkan kita, kadang-kadang juga ada keengganan dalam hati kita. Aduh Tuhan, orang lain aja lah, jangan saya. Ya. Aduh saya ini masih banyak kesibukan Tuhan. Aduh saya ini nggak bisa apa-apa Tuhan. Ya bukankah kita juga sering melakukan atau mengatakan hal-hal yang seperti apa yang dikatakan oleh Musa. Ya. Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus mengatakan, ketika Tuhan meminta Anda melakukan sesuatu, Dia tidak hanya akan mengatakan apa yang harus Anda kerjakan, tapi Ia juga akan membuat Anda mampu untuk melakukannya. Ya. Ketika Allah memerintahkan kita melakukan sesuatu, Allah pasti akan memperlengkapi kita. Ya. Baik, yang ketiga adalah orang yang ragu-ragu. Orang yang ragu-ragu dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Dia mau mengikuti Yesus, tapi dia masih ragu. Dia mau bicara dulu dengan keluarganya. Saudara, orang ini belum berkata tidak kepada dunia. Dia mungkin masih berat meninggalkan hal-hal yang duniawi. Dia masih terus melihat ke belakang. Ya. Masih belum bisa move on gitu ya untuk mengikuti Yesus. Maka Yesus memberikan jawaban. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan Allah. Ketika Tuhan memanggil kita, mengutus kita, kita harus melupakan apa yang ada di belakang kita. Kita harus fokus ke depan. Ya. Saya pernah mendengar sharing dari Romo Subagio, Yohanes Subagio, yang pernah menjadi Vikjen KAJ. Ketika beliau studi di Amerika, ya, lalu waktu liburan ada seorang sahabatnya yang punya farm, yang punya ladang yang luas. Lalu suatu ketika Romo Subagio mencoba menggunakan alat seperti ini untuk menyabit rumput atau padi lah gitu ya. Lalu ketika Romo Subagio mengemudikan, ya dikatakan ternyata jalannya itu berkelok-kelok, tidak lurus. Mengapa? Lalu temannya memberitahukan rahasianya. Supaya hasilnya baik, maka fokus harus lurus ke depan. Jangan melihat kiri kanan. Harus fokus ke depan ketika mengemudikan alat ini. Maka demikian juga halnya dengan kita. Ya. Ketika kita mau mengikut Yesus, kita harus fokus memandang Yesus, memandang salib Yesus, dan tidak lagi menoleh ke belakang. Tidak lagi menoleh kepada dunia. Dulu mungkin hidup kita sangat duniawi. Itu masa lalu kita. Jangan kita menoleh lagi ke belakang. Maka saya senang dengan lagu ini. Ini lagu jadul ya. Lagu jadul.
I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Ya. Artinya, aku sudah memutuskan untuk mengikut Yesus. Ya, aku sudah memutuskan mengikut Yesus. Tidak lagi berbalik, tidak lagi berbalik. Ya. Salib di depanku, dunia di belakangku. Salib di depanku, dunia di belakangku. Tidak lagi berbalik, ya. Tidak lagi menoleh ke belakang, ya. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Lanjutannya sudah nggak ingat. Oke. Jadi untuk dapat melayani Tuhan, mata kita harus selalu fokus tertuju kepada Yesus. Jangan lagi lihat kiri, lihat kanan, lihat ke belakang. Tapi harus fokus ke depan kepada Yesus. Elisa adalah contoh murid yang tidak ragu-ragu menerima panggilannya. Ya. Ketika dia mau mengikuti Elia, ya, panutannya. Ya. Ketika dia dipanggil, dia langsung menyembelih lembunya dan menjadikan alatnya itu untuk kayu bakar. Itulah contoh orang yang tidak berdalih. Segera, tanpa ragu-ragu, mengikuti panggilan Tuhan. Kemudian kita melihat manusia Yesus. Terakhir, manusia Yesus. Yesus juga adalah orang atau pribadi yang sangat taat kepada Bapaknya. Ketika Allah mengutus dia ke dunia ini untuk mati, untuk wafat dan bangkit bagi saudara dan saya, untuk mengalami penderitaan yang sangat berat, Yesus mau melakukannya dengan ketaatan. Saudara, seandainya Yesus tidak taat, maka tidak akan terjadi keselamatan manusia. Ketika harus menghadapi saat-saat yang mengerikan itu, sebagai manusia, Yesus juga mempunyai rasa gentar, rasa takut. Maka dia berdoa kepada Bapaknya. Ya Bapa, jikalau mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Dia katakan seandainya mungkin. Lalu ketika dia tahu bahwa cawan itu tidak mungkin berlalu daripadanya, maka dia sekali lagi berkata, ya Bapa, seandainya cawan ini memang tidak mungkin berlalu daripadaku, terjadilah kehendak-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Ketika kelompok pemimpin pembaruan karismatik Katolik Internasional mengadakan napak tilas dari rumah Kayafas ke Taman Getsemani, tempat Yesus berdoa. Mereka melihat, ya, bahwa jaraknya kira-kira 30 menit perjalanan. Kemudian Taman Getsemani ini ada di atas. Ketika para prajurit yang mau menangkap Yesus itu membawa obor, Yesus pasti melihat mereka. Yesus pasti mendengar teriakan-teriakan mereka. Dan di belakang Taman Getsemani itu merupakan hutan belantara. Kalau Yesus mau melarikan diri, kalau dia tidak mau taat kepada Bapaknya, Yesus bisa saja menghilang. Seperti sebelum-sebelumnya, Yesus lolos dari jeratan orang-orang yang mau membunuh dia. Tapi Yesus mau taat kepada Bapaknya. Dia tahu bahwa untuk menyelamatkan umat manusia yang dikasih oleh Bapaknya, tidak ada jalan lain. Bahwa dia harus naik ke salib itu. Bahwa dia harus memikul salib yang sangat berat itu, menerima penderitaan, menerima penganiayaan yang sangat mengerikan itu. Itulah manusia Yesus.
manusia yang sungguh-sungguh taat, sehingga kita semua memperoleh keselamatan karena ketaatan Yesus. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebagai murid-murid Yesus, sekali lagi kita diminta untuk taat kepadanya. Ya. Allah menghendaki agar kita mentaati panggilannya untuk menjadi murid Yesus. Allah tidak ingin mendengar dalih-dalih kita atas panggilannya. Ya. Kita harus segera menanggalkan jala kita dan mengikut Yesus. Jika semula kita menolak, Dia menghendaki kita bertobat, menyesal, dan mengikuti Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita ada sharing kelompok. Oh, terima kasih banyak. Ada, Pak? Ada ya. Oke, Ada, ini Pak, pertanyaan. ya. Ini pertanyaan sharingnya. Ya, baik. Untuk kita malam hari ini. Yang pertama, hambatan apa saja yang Anda hadapi untuk menjadi pengikut Kristus yang taat. Ya. Kemudian usaha apa yang Anda lakukan selama ini untuk mengatasinya. Ya,